Komandan, Pos Rusunawa sudah di TKP. 2 unit mobil terbakar. Beginilah detik-detik kobaran api yang kian membesar begitu cepat membakar mobil dinas milik pemerintah Kota Pangkal Pinang yang terparkir di area Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Tim damkar berupaya memadamkan api, namun hembusan angin yang begitu kencang ditambah banyaknya ilalang kering yang mudah terbakar membuat kobaran api cepat membesar hingga melalap 24 mobil yang sedang terparkir di sekitarnya. Petugas mengerahkan 6 mobil damkar dan 1 mobil water cannon milik Polda Bangka Belitung untuk memadamkan si jago merah yang kian membesar. Setelah 5 jam berjibaku, tim akhirnya berhasil memadamkan api dan mencegah api merambat ke gedung lainnya. Posisi karena angin, ya serta-merta mungkin karena posisinya tanah di kita adalah gambut, cepat untuk penyerapan api, Pak. Nah, untuk diketahui, Pak, bahwa kendaraan ini adalah kendaraan aset dari Bang Buda, Pak. Aset dari Bang Buda, sekitar 24 kendaraan lah, Pak. Kendaraan ini sekitar 4 bulan yang lalu sudah hijrah dari Bakuda ke kita karena posisi kantor Bakuda lagi dibangun, jadi kendaraan ini ditaruh di kita, Pak. Dugaan sementara api berasal dari pemukiman sekitar. Warga diimbau untuk tetap waspada dan tidak membakar sampah atau dedaunan kering, mengingat kini masih dalam musim kemarau. Assalamualaikum pemirsa, bagaimana kabar Anda pagi ini? Semoga sehat dan selalu bahagia. Sebelum kita mulai aktivitas hari ini, kita update dulu yuk seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya Elang Purbaya, inilah Cakrawala selengkapnya. Keluarga pasien mengamuk lantaran anggota keluarganya yang mengalami kritis di RSUD Dr. LM Baharudin meninggal dunia. Hal ini diduga terjadi karena lambannya pelayanan dari pihak rumah sakit. Beginilah video viral yang memperlihatkan suasana keributan yang terjadi di RSUD LM Baharudin. Salah satu keluarga pasien mengamuk dan berteriak histeris meluapkan kekesalannya kepada pihak rumah sakit. Keributan ini sempat mengganggu kenyamanan pasien lain lantaran suara keras dari teriakan salah satu keluarga pasien yang mengamuk. Bicara sepenuh hati, bicara. Amankan lenturan jantungan. Sebelumnya, seorang kakek pasien rumah sakit mengalami kritis hingga membuat keluarga pasien panik dan segera menemui perawat dan menunggu beberapa jam. Sayangnya saat tiba, sang dokter menolak melayani jika tidak sesuai prosedur rumah sakit, sementara pasien dalam kondisi darurat. Bahkan sang dokter malah membentak keluarga pasien. Namun keluarga pasien berkeras memaksa dokter segera menangani pasien. Pasien akhirnya meninggal dunia tanpa mendapatkan pelayanan dokter. Makanya kau bilang layani dengan baik deh. Bicara sepenuh hati, bicara. Karena kemarin itu berulang kali saya dan pihak keluarga saya itu ke ruang penjaga perawatan bertemu para perawat untuk tanyakan di mana posisi dokter, karena saat kemarin itu kami minta untuk melakukan penanganan khusus atau penanganan darurat kepada orang tua kami. Di saat saya kembali ke ruangan, ternyata kaki saya sudah meninggal. Dokter pun sampai saya minta tolong itu di hadapannya untuk bergegas ke ruangan saya. Kalau bukan karena saya paksa, dokter dia tidak akan mau ke ruangannya saya punya kakek sampai meninggal itu. Hingga kini belum ada klarifikasi pihak rumah sakit kepada keluarga pasien terkait insiden tersebut. Diduga akibat korsleting listrik, lapak barang bekas dan 12 kamar indekos di Jalan Muwardi Grogol, Petamburan ludes dilalap si jago merah. Kobaran api dengan cepat menghanguskan sebuah lapak barang bekas serta 12 kamar indekos di Jalan Muwardi, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat.
Petugas Damkar Jakarta Barat berupaya melokalisir api agar tidak terjadi perambatan kebakaran. Ledakan sempat terjadi yang mengakibatkan 3 orang petugas pemadam kebakaran dan 2 orang petugas PPSU mengalami luka-luka hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Katanya ada sempat terdengar ledakan besar Bu RT. Iya betul, itu ledakan berasal dari dalam rumah yang terbakar itu di dalam lapak tersebut. Sempat ada pemadam damkar ada yang terluka Bu RT. Iya, kebetulan karena dalam keadaan sedang memadamkan, nah terjadi itu ledakan, jadi ada petugas pemadam tersebut yang terkena dampaknya. Menurut saksi mata, api pertama kali muncul dari bagian belakang lapak barang bekas. Kemudian api semakin membesar saat merambat ke bagian tumpukan kardus. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya peristiwa kebakaran ini, namun diduga api dipicu dari korsleting listrik. Api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian setelah 17 unit mobil pemadam diterjunkan ke lokasi kebakaran. 3 pasangan kepala daerah dalam pemilihan Gubernur Jakarta 2024 kian gencar menawarkan program unggulan kepada masyarakat. Lantas gagasan siapakah yang paling nyata dan dibutuhkan demi memenangkan hati warga Jakarta? Tiga pasangan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta mulai menawarkan gagasan dan janji politik yang muluk-muluk. Para kandidat kian gencar menggelar pertemuan sambil berdiskusi untuk menyerap aspirasi warga Jakarta. Pasangan Ridwan Kamil Suswono terang-terangan berjanji anggarkan 100 sampai 200 juta rupiah untuk setiap rukun warga atau RW di Jakarta. Jakarta itu harus berkeadilan tadi Bang Eki. Maka salah satu programnya nanti RW-RW akan kita kasih anggaran minimal 100 sampai 200 juta. Bu Rani tolong karena saya sudah melakukan Bu, masa Bandung bisa Jakarta? Enggak. Apa yang terjadi? RW-RW warganya ikut mikirin, mendesain sendiri wilayahnya. Coba bayangkan, terjadi perdebatan. Ini duit dari Pak Gubernur mau diapain? Apa ngurusin selokan? Apa bikin gerbang? Apa bikin modal UMKM warga RW-nya? Silahkan. Begitu juga dengan pasangan yang diusung PDI Perjuangan, Pramono Anung Rano-Karno fokus pada program kelas menengah bawah. Salah satunya Balai Rakyat dihidupkan kembali. Saya dan Bang Dul, kami berdua berjanji bahwa persoalan real di masyarakatlah yang akan kami selesaikan. Contoh, di sini orang kalau mau menikahkan anak, mau cari tempat untuk menikahkan anak aja pusing, bingung. Betul nggak? Kenapa nggak diperbaiki salah satu tempat untuk balai rakyat yang ditawarkan kepada siapa aja? Boleh menggunakan dan gratis, hanya menyewa yang murah, sederhana. Inilah persoalan-persoalan real di masyarakat yang sekarang ini dihadapi bersama. Sementara itu, bakal calon gubernur dari jalur perseorangan Dharma Pongrekun bersama Kun Wardana punya program konkret untuk Jakarta, yakni selamatkan jiwa keluarga. Program konkret kami cuma satu, selamatkan jiwa keluarga kita. Ya, selamatkan jiwa keluarga kita. Saya mengajak kepada kita semua untuk bersatu bersama-sama. Untuk berjuang bersama, menyelamatkan keluarga kita. Mungkin bingung, kenapa saya mengajak begini? Karena selama ini kita terpisah-pisah, sementara kepentingan kita sama, ingin menjadikan Jakartaku aman. Untuk menjadikan Jakartaku aman, jiwa kita harus tenang. Aman jiwa baru bisa perut kenyang. Kalau kita tidak tenang, sulit kita untuk bekerja. Dari 3 kontestan tersebut, gagasan siapa yang paling nyata dan dibutuhkan demi menangkan hati warga Jakarta?
Pasca diambil sumpah jabatannya, Nisha Ahmad mulai berkantor sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2024-2029. Sebelumnya Nisha Ahmad ramai jadi perbincangan lantaran kalah dalam Pileg namun tetap dilantik. Perempuan bernama lengkap Anissa Sadia Ifat, adik Sultan Andara Raffi Ahmad, mulai berkantor di gedung Parlemen Provinsi Jawa Barat. Nisha terlihat mengikuti rapat paripurna pertama penempatan fraksi bersama ratusan anggota DPRD lainnya. Nisha Ahmad terlihat sangat percaya diri saat mengikuti rapat sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Kabupaten Bandung dan Bandung Barat. Saat ditanya akan mengambil komisi apa, Nisha mengaku siap ditempatkan di komisi apapun untuk mengemban tugas sebagai anggota DPRD Jawa Barat. Hari pertama tadi rapat fraksi, rapat paripurna, kita nentuin komisi bareng-bareng sama fraksi gitu. Target-target ya ada beberapa target-target, kan baru tadi juga ya dirapatin, ini juga masih hari pertama banget. Ya kita lihatlah ke depannya gimana. Dan Nisa mau ambil tadinya di komisi berapa Teh? Insya Allah itu masih dirapatin, belum pasti, jadi saya mau ngomong sekarang, nanti kalau misalnya sudah pasti nanti juga ini sendiri. Tapi kalau ditempatin komisi ini lebih cocok kemana? Kalau saya dimanapun misalnya ditempatin komisi berapa aja, insya Allah sih yang penting jalanin amanah. Kader Partai Amanat Nasional ini sebelumnya menjadi sorotan lantaran dilantik menggantikan rekan separtainya yang bernama Thorikoh Nasrullah Fitriah. Sejumlah warganet kemudian mempertanyakan keabsahan terpilihnya Nisha menjadi anggota parlemen. Ketika yang urutan yang terpilih sebut saja Thorikoh mengundurkan diri, maka penggantinya sesuai dengan ketentuan undang-undang kan suara kedua di bawahnya. Nah itu saya kira clear. Kenapa? Karena kan secara administrasi kan sudah terpenuhi. Saudara Thorikoh mengundurkan diri, proses pemberkasan di KPU berjalan, di ODA berjalan, di SK Kementerian Dalam Negeri juga berjalan. Tidak ada yang dilanggar secara normatif, administrasi memenuhi syarat. Hasbullah menyebut alasan Thorikoh mengundurkan diri dikarenakan mendapat tugas lain dari Partai Amanat Nasional. Hasbullah juga mengatakan usai rapat fraksi, Nisha Ahmad akan ditempatkan di Komisi 5 yang berfokus pada bidang pendidikan dan kesehatan. Pemirsa, jasad seorang siswa SMP ditemukan dengan kondisi mengenaskan di tempat pemakaman umum TPU Talangkrikil, Kota Palembang. AA menjadi korban pembunuhan sekaligus kejahatan seksual oleh 4 pelaku yang masih di bawah umur. Di area lokasi polisi baru datang, polisi lain. Warga sekitar Jalan Sinaraga, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan digegerkan dengan penemuan jasad seorang remaja putri di dekat tempat pemakaman umum Talangkrikil, Kota Palembang pada Rabu 4 September 2024. Saat ditemukan, warga terkejut dengan kondisi korban yang mengenakan jersey bola dengan posisi tertelungkup. Setelah ditelusuri, ternyata korban adalah pelajar SMP berusia 13 tahun, warga Pipa Reja, Kecamatan Kemuning. Jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan, Palembang untuk dilakukan proses autopsi. Dari hasil pemeriksaan forensik, korban meninggal dunia secara tidak wajar karena ditemukan luka pukulan benda tumpul di bagian leher dan indikasi kekurangan oksigen. Jadi pada pemeriksaan kita jumpai dia itu kekurangan oksigen berat ya. Keluar buih mulai dari hidung dan mulut sudah pecah. Ya, kemudian sianosis pada daerah wajahnya, bibirnya, tangannya, itu menandakan dia kekurangan oksigen. Itu pada pemeriksaan luar. Pada pemeriksaan dalam, ya itu lagi lebih nampak lagi dia. Memang ada kekerasan tumpul. Di mana dokter? Di bagian mana dokter? Di bagian leher. Tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumatera Selatan pun telah menggelar olah tempat kejadian perkara terkait kasus ini.
Polisi meyakini ada 2 lokasi TKP. Lokasi pertama tempat pelaku melakukan kejahatan pada korban dan lokasi kedua di mana jenazah korban ditemukan warga. Sementara itu dari hasil pemeriksaan penyidik Polrestabes Palembang terungkap bahwa para pelaku yang tega melakukan pembunuhan tersebut adalah 4 orang anak di bawah umur yang sudah berencana melakukan tindak asusila terhadap korban. Keempat pelaku, IS, MZ, NS, dan AS diketahui masih di bawah umur. Pelaku utama IS yang berusia 16 tahun telah tercukupi usianya untuk dilakukan penahanan. Sudah kita lakukan pemeriksaan secara lengkap. Tersangka utama saudara IS kita lakukan penahanan sebagaimana amanat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya pasal 32, di mana anak-anak yang telah berusia di atas 14 tahun dan melakukan tindak pidana dengan ancaman di atas 7 tahun, kami bisa melakukan tindakan penahanan. Dalam hal ini IS memenuhi syarat formulir daripada permasalahan yang terjadi. 3 dari 4 pelaku lainnya yang berusia kisaran 12 dan 13 tahun tidak ditahan, meski telah berstatus tersangka. Ketiganya dititipkan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial. Keempat tersangka semuanya dikenakan pasal berlapis, pencabulan, penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia sesuai dengan undang-undang yang berlaku tentang perlindungan anak. Kasus yang menggegerkan warga Palembang ini kini masih terus diselidiki penyidik Polrestabes Palembang. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Cakrawala bersama saya Erlang Purbaya. Pemirsa, terpergok saat beraksi, pelaku pencurian sepeda motor menembak pria pemilik sepeda motor. Korban kritis akibat tembakan di kepala. Korban Suhanda ini terkapar setelah ditembak pelaku pencurian kendaraan sepeda motor di minimarket Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten. Korban ditembak saat mencoba menangkap 2 pelaku saat terpergok akan mencuri sepeda motor miliknya. Ketahuan sama dia. Kondisi korban setelah kritis akibat luka tembak di kepala dan dilarikan ke rumah sakit hari ini meninggal dunia. Menurut keterangan saksi, sebelumnya korban datang ke minimarket untuk tarik tunai uang di mesin ATM. Namun tak lama kemudian korban melihat sepeda motornya akan dicuri. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, Timnas Indonesia menggelar latihan ringan di hotel tempat menginap sebagai persiapan guna menghadapi Australia. Timnas Indonesia menggelar latihan ringan di hotel tempat menginap sebagai persiapan menghadapi Australia. Pemain berlatih ringan untuk menjaga kebugaran selepas perjalanan pulang dari Arab Saudi, sekaligus menyiapkan diri untuk menghadapi pertandingan kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia kontra Australia. Namun jika kita ingat, penampilan heroik pernah ditunjukkan Indonesia di Piala Asia 2024. Indonesia mencetak sejarah dengan lolos dari fase grup untuk pertama kalinya dan Indonesia berusaha mengejutkan negeri kanguru. Sayangnya, Australia mencuri keunggulan setelah Elkan Bagot tak sengaja membelokkan bola ke gawang sendiri. Berusaha mengejar Australia, kemudian menutup babak pertama dengan gol tambahan dari sundulan Martin Boyle. Di babak kedua, Indonesia yang tak berpengalaman akhirnya harus menerima 2 gol tambahan dari Australia. Akankah kita membalasnya di Jakarta? Di tengah persiapan melakoni kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga, Timnas Indonesia dikabarkan akan kembali menambah sejumlah pemain naturalisasi. Ada siapa sajakah mereka? Ini dia informasinya. Timnas Indonesia dikabarkan akan segera kembali kedatangan pemain naturalisasi. Salah satu pemain yang santer dikabarkan akan membela Timnas Indonesia ialah Miss Hilgers.
Michiel Gers merupakan bek tengah yang saat ini membela tim kasta teratas Liga Belanda, Eredivisie FC Twente. Ik ben opgegroeid met de Indische roots, thuis opgevoed met eten, mijn familie is gewoon Indisch. Natuurlijk heb ik ook een Nederlandse familie, maar ik kom oorspronkelijk uit Amersfoort en mijn Indonesische familie leeft ook in Amersfoort. En ja, dus het is iets waar eigenlijk de hele familie op heeft gewacht en ik zelf ook. En Hilgers memiliki darah keturunan Sulawesi dari sang ibu. Hilgers bahkan dikabarkan akan datang ke Stadion Gelora Bung Karno saat Indonesia menjamu Australia. Pemain yang dikabarkan akan menjalani proses naturalisasi lainnya yaitu Eliano Reinders. Eliano Reinders merupakan adik kandung dari pemain timnas Belanda dan AC Milan, Tiani Reinders. Reinders bersaudara memiliki darah keturunan Ambon dari sang ibu. Eliano Reinders merupakan gelandang serang serba bisa yang saat ini membela tim Eredivisie FC Zwolle. Dua calon pemain naturalisasi Michiel Gers dan Eliano Reinders saat ini tengah berada di Indonesia dan telah bertemu dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Pelatih Sinteyong mengaku senang dengan permainan timnas Indonesia saat menghadapi tuan rumah Arab Saudi di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Sinteyong meminta supporter timnas Indonesia memenuhi Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta saat menghadapi Australia. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Elang Purbaya pamit undur diri, tetap semangat, sampai jumpa dan wassalamualaikum. Timnas Indonesia bermain apik saat menghadapi tuan rumah Arab Saudi di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga zona Asia. Indonesia bahkan sempat memimpin lebih dulu sebelum harus akhirnya Arab Saudi menyamakan kedudukan 1-1 yang bertahan hingga laga usai. Torehan 1 poin dan permainan timnas yang mampu meladeni Arab Saudi membuat pelatih Sinteyong senang. Meski telah berhasil menahan imbang raksasa Asia, pelatih Sinteyong berjanji timnas Indonesia akan terus berkembang dan menjadi lebih baik. Kekuatan Indonesia bahkan nantinya akan diperhitungkan oleh negara-negara lain. 이제는 우리가 예전의 인도네시아가 아닌 앞으로 더 다코스로서 AFC에서 우리를 주목할 것이다. 저는 그렇게 믿고 있습니다. Di laga selanjutnya melawan Australia, pelatih Sinteyong kembali meminta dukungan supporter timnas Indonesia. Sinteyong meminta supporter timnas Indonesia memenuhi Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. 그리고 우리가 호주랑 개베카에서 있는 홈 경기에서 우리 팬들이 찾아와 주셔서 상대를 압도할 수 있는 응원을 해주시고 우리 개개인 선수들한테 응원의 메시지를 해주시면 저 또한 힘을 얻고 우리 선수들 힘을 얻고 분명히 좋은 성적을 낼 수 있게끔 최선을 다하도록 하겠습니다. Indonesia akan melakoni laga kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga zona Asia dengan menjamu Australia di Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa 10 September